pagi sahabat data, ketemu lagi di Voice Podcast. Di episode kali ini kita akan secara khusus membahas tentang pengangguran. Judul podcastnya Pengangguran Zaman Now, kayak apa sih? Nah, ada yang berubah gak sih dengan pengangguran di zaman sekarang atau ya tetap aja lah. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng Mas Chandra. Mas Chandra ini staf dari fungsi statistik sosial di BPS Kota Malang yang emang sehari-harinya ngitung orang nganggur gitu ya Mas? Ya nggak ngitung juga sih. Nggak ngitung juga. Ya, kebetulan ditugasi mengamati pengangguran. Mengamati pengangguran di Kota Malang ya Mas. Oke, selamat pagi Mas Chandra. Selamat pagi Mbak Gusti. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sibuk Mas? Kalau sosial akhir tahun nggak pernah sibuk kayaknya. Luar biasa. Sibuknya bulan apa? Kalau sosial gini akhir tahun kan nunggu tinggal bikin publikasi atau bikin apa ya, bikin BRS atau bikin intinya itulah publikasi aja. Publikasi. Surveinya sudah habis, Mas. Surveinya udah habis ya. Tinggal ngamati pengangguran di kota akhir tahun. Kalau awal tahun kan persiapan buat kegiatan Setahun gitu ya. Kalau akhir tahun ya ini ngamati pengangguran ini ngapain aja sih? Ngapain Ngapain aja bertambah sih mereka? banyak? Nambah banyak ya Mas ya? Kalau banyak sih enggak cuma 1.000 orang. 1.000 orang. 10.000. 10.000. 1.000 sekian. 1.000 sekian ya. Angkanya hampir sama. Catatan nih nambahnya 1.300 ya. Ya, 1.000. Dari 45 jadi 46 sekian. Pengangguran di Kota Malang bertambah sebanyak 1.300 orang dan TPT ini tingkat pengangguran terbuka ya Mas. Kenapa Mas kok terbuka Mas? Emang ada yang ketutup Mas? Sebenarnya ada sebenarnya untuk pengangguran terselubung tempat tertutup, tetapi untuk BPS kita biasanya ngitung untuk pengangguran yang terbuka. Ada sih. Gimana tuh Mas maksudnya Mas terbuka? Terbuka itu ya mereka yang benar-benar nggak bekerja. Kalau yang terselubung, seingat saya itu masih bekerja, tapi ini jam kerjanya sedikit, tapi dia masih nyari pekerjaan atau apa itu seingat saya masih terselubung, masuk yang terselubung. Tapi untuk yang dihitung di BPS ini yang benar-benar dia benar-benar nggak kerja dan nyari kerja atau persiapan usaha dan sebagainya. Jadi yang nggak Yang ngapa-ngapain benar-benar gitu ya terbuka, Mas? ya. Secara nyata kelihatan Secara nyata. nganggur gitu ya. Yang secara Itu nyata. 9,65% ya Mas di tahun TPT-nya di TPT-nya tahun 2021. 21. Berarti itu persentase orang yang nganggur gitu ya Mas, dari Persentase jumlah orang yang nganggur dari total angkatan kerja. total jumlah angkatan kerja. Total orang yang nganggur dibagi total angkatan kerja. Kalau angkatan kerja itu gimana tuh Mas? Kalau angkatan kerja, maksudnya gimana? Maksudnya tuh jumlah apanya tuh Mas angkatan kerja? Angkatan kerja itu ini nih. Sebelum lanjut lebih baik ini ya nanti bisa ditampilkan di videonya kecil ini. Bagian ketenaga kerjaan ini. Oke, di bawah sini ya. Nanti ditampilkan ya. Siap. Ketenaga kerjaan biar sebelum lanjut ke Nggak pusing gitu kan Mas. sebelum lanjut ke Belakang naker ini nanti. ketenaga kerjaan ini biar mudah ini nanti ditampilkan dikit nih di sini. Penduduk usia kerja yang bukan usia kerja, terus posisinya si penganggur angkatan kerja itu di mana itu ya Mas ya? Dari nanti di bagian ketenaga kerjaan ini akan kelihatan nih. Nah, penduduk dari total penduduk ini dibagi dua, penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja kalau di BPS penduduk usia 15 tahun ke atas ya. Biasanya kalau teman-teman kan banyak nih yang nanya batas atasnya berapa Mas? Nah kalau di BPS penduduk usia kerja nggak ada batasnya. Ya pokoknya di atas 15 tahun ke atas. 15 tahunnya ikut ya. 15 tahun ke atas. Itu Ke kan atas terus usia kerja. udah sampai nggak ada mentoknya. Yang penting 15 tahun ke atas ya. Terus dari penduduk usia kerja dibagi dua lagi, ada angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari bahkan yang penduduk yang bekerja dan penduduk penganggur. Sisanya masuk ke bukan angkatan kerja. Kalau di bahkan
tulis sekolah, penduduk angkatan kerja dibagi lagi menjadi 3, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Tapi tidak bisa diartikan ini jumlah penduduk yang sekolah atau jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, bukan. Tapi bukan angkatan kerja di sini, itu lebih dibagi 3 ini. Dia ngapain aja kegiatannya selama seminggu terakhir. Seminggu terakhir kegiatannya Ya, apa? seminggu terakhir ngapain aja ya? Dia yang utama sekolah. Bisa jadi yang sekolah ini juga mengurus rumah tangga, tapi ini diambil yang kegiatan utama. Yang utama seminggu terakhir sekolah. Berarti Mengurus rumah tercatat tangga. sekolah gitu ya. Ya, yang utama sekolah, dia masuk sekolah. Bisa jadi yang sekolah di sini juga mengurus rumah tangga, tapi kegiatan Bisa. utamanya Sekolah. Jadi intinya kalau butuh data sekolah itu ya, jumlah penduduk sekolah nggak bisa ya Mas diambil dari data naker gitu ya. nggak bisa. Karena Bukan. kurang pas gitu ya. Kurang pas untuk Cara dari metodologi pun juga kurang pas untuk ini. Iya, Untuk oke Mas. menampilkan penduduk yang sekolah. Jangan lupa nanti dilihat lagi bagannya Oke, tadi nanti ya. bisa ditampilkan ya. Sahabat data nggak perlu bingung gitu ya, lihat bagan selesai. Berarti enak. Kapan paham gitu ya. Apalagi yang awal-awal yang pemula naker itu, untuk yang pengen belajar naker bisa lihat bagannya ini biar mudah dan gampang sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke Mas. Nah ini kan lagi pandemi nih Mas, jadi wajar lah ya penganggurannya naik gitu ya. Jadi ngefek banget ya Mas kalau di Malang pandemi ini ke pengangguran. Ngefek apalagi yang tahun 2020 ya. Terutama yang tahun 2020. Seingat Berasa saya gitu ya. dari 5,88 ya naik ke 9,61 yang tahun 2020. 2019 itu seingat saya 5,88 naik menjadi 9,61. Sekarang 2021 naik lagi 9,65, naik 0,04 persen poin. Yang paling kerasa itu yang tahun 2019 ke 20. Kenapa? Karena masyarakat kaget kan, sebelumnya nggak ada pandemi, kenapa Tiba-tiba ada. akhirnya dengan banyaknya lapangan usaha yang tutup, akhirnya mereka banyak yang sementara kehilangan pekerjaan, Jadi nganggur. yang nggak kerja, yang banyak juga yang nyari pekerjaan. Nah, banyak yang putus kerja bahkan pengangguran COVID kan juga Dirilis ya Mas pengangguran karena COVID Dirilis. gitu ya. Jadi itu orang yang nganggurnya gara-gara nah jadi pandemi gitu. Apa gara-gara kena COVID nih Mas? bukan. Jadi pengangguran COVID itu dia yang berhenti bekerja dan sekarang statusnya nganggur ya. Statusnya nganggur tapi pernah berhenti bekerja. Nganggur tapi pernah berhenti bekerja pada rentang Februari 2020 sampai Agustus 2021 itu pernah berhenti bekerja dan sekarang statusnya nganggur, itu masuk pengangguran karena COVID. Nah, di Agustus 2020 pengangguran COVID tinggi nih 18.528, tapi sekarang sudah turun ya. Turun ya. Turun separuhnya, kurang lebih dari 9 menjadi 9.000. Udah hampir setengah ya. Hampir separuhnya. Padahal TPT-nya naik tipis nih Mas, tapi penganggur karena COVID-nya turun gitu ya. Bener. TPT-nya naik tipis tapi penganggur karena COVID turun. Nah, akhirnya kenapa pengangguran naik? Berarti penganggur yang bukan karena COVID naik, bisa jadi di sini dampak dari adanya sekolah daring atau apa kan, akhirnya dampak dari adanya PPKM dan termasuk sekolah daring juga membuat banyak nih anak-anak yang mungkin karena dampak PPKM orang tuanya akhirnya pendapatan turun nih, nggak nganggur sih, cuma pendapatan turun, akhirnya anak-anak udahlah mau bantu pendapatan orang tuanya, dia nyari kerja. Kebetulan sekolahnya daring, sekolahnya kan daring, dia udahlah barangkali bisa bantu orang tua. Nah itu dia nyari kerja, nah itu masuk di nganggur akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pengangguran itu termasuk yang nyari kerja aja Mas? Iya. Oh ya. Yang penting bukan bekerja tapi nyari kerja. Intinya kan itu. Sedang mencari kerja dalam seminggu terakhir pada periode pendataan setelah Agustus itu termasuk pengangguran. Atau mempersiapkan usaha ya. Atau sedang siap-siap gitu ya. Tapi kalau yang putus asa kayaknya kalau sebenarnya yang nggak ngapa-ngapain, nggak nyari kerja ataupun nggak mempersiapkan usaha juga masuk pengangguran, asalkan
dia alasannya nggak ngapa-ngapain kan putus asa. Oh, udah nyoba-nyoba kemana-mana. Oh, bukan cocok gitu. bukan nyoba-nyoba, dia putus asa dalam artian gua nyari kerja nggak dapet, maksudnya ijazah gua sudah SD nih, cuma gua nyari kerja nggak dapet. Nah itu juga masuk pengangguran sebenarnya. Oh, jadi udahlah ya. Udah gue nggak ngapa-ngapain, nggak nyari kerja kan, udah pasti nggak dapat kerja. Nggak dapat gitu ya. Itu masuk pengangguran juga, termasuk juga yang sementara yang sudah diterima bekerja atau berusaha tapi belum memulainya itu juga termasuk pengangguran. Tapi untuk case-nya yang COVID ini kemungkinan yang paling banyak itu yang mencari kerja dan mempersiapkan usaha. Oh, oke. Nah ini BPS nyatetnya setahun berapa kali sih mas? Tiap bulan apa gimana mas? Kita starting point kalau di BPS secara global sebenarnya dicatat 2 kali untuk pengangguran itu dalam 1 tahun, yaitu bulan starting point di bulan Februari dan bulan Agustus. Tetapi untuk BPS kabupaten kota itu cuma dipublish 1 kali, yaitu pada bulan Agustusnya. Kenapa? Karena kecukupan sampel pada bulan Agustus itu sudah mencukupi untuk level kabupaten kota, sedangkan untuk bulan Februari sampelnya lebih sedikit, jadi hanya cukup untuk estimasi sampai level provinsi. Jadi kalau sahabat data butuh data pengangguran Kota Malang itu adanya setahun sekali ya mas? ya untuk level Kota Malang Yang sampai level Kota Malang terus setahun sekali di bulan Agustus pendataannya dan rilisnya biasanya di bulan akhir bulan November Desember. Akhir tahun Akhir November sampai Desember. Nah, jadi sekitaran itu ya sahabat data kalau bingung nyari berapa sih pengangguran Kota Malang gitu ya. Nah, bisa diceknya di setiap akhir tahun gitu ya Mas sudah rilis data pengangguran. Insya Allah data keluar itu akhir November, kita rilis biasanya bareng dengan kemiskinan pada awal Desember awal bulan Desember di tahun yang berjalan. Oke Mas. Nah ini ngobrolin tentang anak muda sekarang ya Mas, kan pengangguran zaman now kayak apa sih gitu ya. Kan banyak Mas kerjaan ya, jadi YouTuber, jadi gamer gitu ya, konten kreator apa di rumah, jadi freelancer gitu. Itu termasuk gimana ya Mas, nganggur gitu ya? Itu pertama kita deteksi dulu ya, kalau di BPS konsep bekerja yang di Sakernas itu apa? Maksudnya kalau di sekarang mengacu pada SLS 13, konsep bekerja itu minimal 1 jam dalam seminggu tanpa terputus. Nah itu gimana Mas terputusnya? Nah tanpa terputus artinya ya saya harus kerja minimal 1 jam, nggak boleh kepotong. Misalkan saya nggak boleh istirahat, misalkan contohnya saya kerja ya harus kerja minimal 1 jam. Misalkan saya kerja jualan, misalkan bantu ibu jualan di warung ya, saya sambil jualan warung, setelah itu saya sambil nonton TV. Nah setelah itu kalau ada pelanggan saya jualan lagi. Nah itu tidak dihitung bekerja karena kepotong. Kalau nggak sampai sejam, kecuali kalau saya benar-benar stay di warung, nunggu di warung sambil nonton TV bisa. Tetapi kalau ditinggal dalam artian wes nggak ngurusi, wes tak tokonya di depan ditinggal ke belakang nonton TV. Nah itu kan istilahnya nggak nunggu pelanggan juga, kecuali kalau dia nunggu pelanggan benar-benar di bidangnya di tokonya selama minimal 1 jam masuk bekerja. Nah kembali ke YouTuber tadi, dia ini fenomena yang ekonomi kreatif ya. Ini dikembalikan lagi, apakah proses pembuatan apa istilahnya video ataupun konten-kontennya itu ada 1 jam berturut-turut atau tidak. Tetapi setahu saya harusnya dihitung bekerja. Kenapa? Karena proses editing video setahu saya itu lama banget, bisa 1 jam lebih. lama banget sih harusnya berarti Seingat saya ya, kecuali kalau cuma video yang beberapa menit atau beberapa detik itu memang enggak. Nah, tetapi kalau editingnya yang video sudah 30 menit ataupun 1 jam itu pasti butuh editing yang lama. Belum lagi dia ngerekamnya kan juga dihitung bekerja. Rekamnya dihitung bekerja, dia editingnya juga dihitung bekerja. Oke. Jadi itu dalam seminggu paling tidak ada Minimal 1 jam. hari gitu. Ya minimal 1 jam. 1 hari yang 1 jamnya itu Ya. berturut-turut Minimal ada 1 jam mengerjakan tanpa
tanpa terputus. Oke, berarti kalau dagang online tuh Mas, habis di iklan ditinggal HP-nya. Ntar ada orang beli baru dibales lagi WA-nya, itu gimana Mas? Lihat dulu. Kalau dropshipper mungkin bisa dihitung nggak bekerja karena dia lebih ke upload tinggal nunggu kalau ada inbox atau ada pesanan baru dia ngurusin bekerja. Tetapi kalau setahu saya kalau dia urusan distributor, dia selain upload juga dia ngurusin stok, ngurusin ini itu juga termasuk bekerja. Dan setahu saya kalau sudah kelas distributor itu ngurusin stok aja Iya nggak pakai sejauh pasti lebih. pasti lebih kalau sudah kelas distributor ya. Kalau sudah kelas distributor itu pasti stoknya banyak dan itu perlu ketelitian untuk menghitung berapa stok, belum lagi uploadnya, belum lagi menerima orderannya, belum kirimnya. Nah itu sudah pasti 1 jam lebih. Berarti up to date ya Mas BPS menghitungnya ya. Jadi walaupun pekerjaan yang zaman now ini juga tercatat juga gitu ya. Tercatat. Yang penting memenuhi kaidah dia bekerja Ya. gitu ya. 1 jam 1 jam tidak terputus dalam 1 minggu terakhir. Oke deh Mas, terima kasih banyak ya. Terakhir nih Mas penutup. Jadi kira-kira nih Mas ya, sebelum dan saat ada pandemi nih Mas ya, kan pasti ada perubahan dengan PPT-nya naik dan sebagainya. Kalau dari jenis pekerjaan secara umum Mas, ada yang berubah nggak sih Mas dari penduduk di Kota Malang ini? secara pekerjaan gimana? Maksudnya secara pekerjaan dari struktur Dari strukturnya dulu, pekerjaannya banyaknya misal di perdagangan atau apa ya Mas dulu ya? Secara lapangan usaha itu udah bisa ketahuan nggak Mas? kalau sekarang lapangan usahanya untuk Sakernas dimunculkan 3 sektor untuk pertanian, manufaktur dan jasa. Nah itu gimana Mas? Dalam setahun terakhir ini ya 2020 ke 2021 secara lapangan pekerjaan utama ya yang utama pekerjaan utama itu dari semua sektor naik dan yang paling banyak jumlahnya naiknya itu di jasa Di jasa ya Mas? yang paling banyak jumlahnya naiknya ya, yang paling banyak jumlah naiknya itu di jasa, itu sekitar 5.000. Termasuk ini juga yang fenomena paling lucu ini ya, di pertanian juga naik ini, di sektor primer ya, sektor pertanian. Sektor primer itu isinya pertanian ya Mas? Pertanian di dalam sektor pertanian itu banyak mulai dari pertanian Tanaman, perkebunan, perikanan, kehutanan, sampai tanaman hias gitu Mas? tanaman hias masuk, budidaya tanaman masuk. Nah itu masuk di primer ini, di peternakan itu ikut ya? Peternakan masuk, perikanan masuk, perkebunan juga masuk di sini. Nah ini untuk naiknya juga lumayan nih di Kota Malang, dari 4.000 ke 7.000, naik sekitar 2.000, naik sekitar 2.300-an, 2.336. Nah, mungkin analisa saya sebentar ya, karena ini belum ada data yang perlu saya analisa untuk memperkuat kenaikan. Untuk analisa sementara saya, mungkin adanya pandemi COVID membuat ini banyak orang-orang yang kan ada PPKM nih pada bulan Agustus kemarin. Nah itu orang-orang mulai berpikir nih, apa yang pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Nah di rumah. Oh ini ternak cupang ya Mas ya? Bisa jadi ternak cupang ataupun ternak burung juga bisa. Oh ternak burung, Tanaman hias juga tanaman bisa. hias. Nah, Terus sementara pertanian semua dia. masuk kategori ya, selama dia dibudidayakan, bukan jual beli ya, tapi ternaknya. Nah, bukan jual beli, kalau jual beli dia maksudnya Berarti beli cupang muda di diternakan, dijual. sampai beranak-anak jual, kan menghasilkan juga ya. Sama itu hobi nyambi dapat uang juga. Banyak teman saya juga ada yang dia hobi biasanya hobi lomba kicauan burung. Itu dia ternakan juga setelah Bisa ya. bisa diternakan. Nah itu hasilnya dijual Dijual terus
hobinya iya bener. Emangnya itu hobinya nggak ada yang menghasilkan. Harusnya hobinya ada yang menghasilkan ini. Jadi sahabat data carilah hobi yang menghasilkan. Nah, Di tengah pandemi itu kreatif Harus gitu bisa ya. kreatif. Cari hobi yang menghasilkan. Oke, makasih banyak ya Mas Chandra. Terima Semoga kasih. sahabat data tercerahkan ya. Dengan lihat bagian ketenagakerjaan tadi juga sahabat data lebih ngerti ya nantinya di mana sih posisinya kalau misal butuh data nyari pengangguran. Nah, yang dibilang pengangguran itu siapa sih gitu. Nah, balik lagi ke sana. Kalau nyari data, nyari yang bekerja berapa sih? Nah, bisa juga dilihat alurnya dari bagian tadi gitu ya. Mana penduduk yang bekerja, mana yang penduduk usia kerja, mana yang angkatan kerja, mana bukan angkatan kerja. Nah, selama ini konsepnya masih mungkin bingung-bingung kebalik-balik, nah nanti boleh didengerin lagi dari awal podcast bersama Mas Chandra tadi. Oke, terima kasih banyak Mas Chandra atas sudah berkenan hadir Terima kasih. ngobrol-ngobrol di Voice Podcast episode kali ini membahas pengangguran zaman now kayak apa sih. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Chandra. Makasih Sama-sama. banyak sahabat data. Sampai ketemu lagi di Voice Podcast episode berikutnya. Dadah.